Ya Allah, kuatkanlah hatiku ya Allah. Berikan rezeki yang berlimpah ya Allah, agar aku dapat menanggung yang mertua ya Allah. Angkatlah semua penyakit yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan aku ya Allah. Ya Allah, kotor amat loh. Kelamaan kagak dipakai, kelamaan kagak keluar dari sini loh, kagak manjak, kagak ada yang nabuh. Terus gimana? Emang bukan salah kita. Ini cobaan dari Maha Kuasa. Kita dicoba, sabar kita nggak ngadepinnya. Kalau gua mah pribadi gua sabar, menono. Bini gua sama orang tuanya ngomel mulu karena kita nggak usaha katanya. Kan kemarin-kemarin kita usaha, diem aja. Orang sekarang lagi kayak gini, kan bukan kita doang, semuanya. Terus gua harus bagaimana? Apa gue jual aja apa kali ya perabotan ini buat ngidupin urusan keluarga. Cuman kalau gue jual, kalau duitnya udah habis, gue mau ngerjain apaan? Gue mau kerja apaan? Gue kagak bisa yang lain kecuali seni. Allah. Tapi biar gimana juga, gua nggak jual lu. Gua nggak jual. Kalau lu gua jual, gua nggak amanah sama orang tua gua. Bahwa gua disuruh nerusin cita-citanya dia, jangan sampai punah. Kalau gua jual kan habis sudah urusannya. Belum tentu keluarga gua terus enak terus. Enggak, biar gimana juga enggak. Gua tungguin. Kalihnya Maha Kuasa emang lagi nguji umatnya. Kok gue pernah dengar kalau orang sabar mah pasti ada jalan keluarnya. Ya Allah ya Rasul, gue rasanya kangen banget sama suara lo. Main juga kagak semangat kalau kayak gini rasanya. Ya Allah, angkatlah semua penyakit ya Allah, biar gue bisa nyari duit lagi ya Allah. Biar gue nggak berurusan mulu sama mertua gue sama bini gue.
bilang, lu jangan kawin sama dia. Lu kagak ngerti juga. Nah, sekarang lu rasain. Keblangsak hidup lu kan. Mau beli apa aja susah. Nih, gelang, banda gua. Habis dijual. Nih kalung. Nih. Udah kagak ada. Sekarang leher gua lu cekek. Udah apanya? Udah, malu sama tetangga. Malu. Lah gua ngutang sono sini. Nah, gua ke warung udah omongin. Gua ke majlis taklim dia omongin. Gua ke DPD, gua juga diomongin. Apa hubungannya sama DPD? Apa hubungannya sama DPD? Orang DPD itu ngurusin orang-orang susah kayak laki lu. Gitu amatnya, biar gitu-gitu kan dia laki ayahnya. Karena dia laki lu, gua berani ngomelin. Kalau bukan laki lu, gua mana berani ngomelin. Anak bego. Ngomel mulu ngomel. Kemarin gua kagak ngomelin, masih ada penghasilan. Karena memang gua kagak ada penghasilan, ngomong mulu. Kalau bukan orang tua udah gua akunin lu. Asal gua jadi kayak begini. Kamu suruh ngapain? Kamu suruh gimana? Salah mulu jadi mantu, salah mulu. Kerja salah, kerja salah. Itu udah apa bang, jangan ngomel mulu. Ngomel gua kagak mau ngomel, malu sembarangan aja orang ngomong. Ntar darah tinggi emak kumat aja bang, bagaimana? Dia just stroke. Gitu-gitu kan dia mertua lu bang, orang tua lu. Gua tahu Nurul, dia malu, berarti mertua gua. Coba kalau tiap hari gua domelin lu kira-kira bagaimana? Emang gua jadi orang males? Kan gua mah kagak. Zaman masih gampang kromong laku, gua masih nyari. Pulang pagi gua berangkat lagi, pulang malam gua berangkat lagi. Bakal apa kalau bukan bakal lu main lu? Terus sekarang lagi pandemi, lagi kagak laku. Jangan dikata kita orang susah, orang kecil. Orang yang punya perusahaan gede aja kagak ada penghasilannya. Lu tahu, banyak karyawan pada dirumahin, pada kagak kerja. Emang malu aja tuh kayak begitu. Cewek banget jadi mertua. Ya lu keluar ke bang, mana ngojek kayak apa kayak jaga ada usahanya sekali lu jadi orang laki. Lu udah ketularan malu kalau kata kagak ada usahanya. Dengerin, kalau gua mau ngojek motor siapa yang mau pakai? Ya kuli kayak apa kayak kuli panggul. Siapa yang mau panggul? Malu gua panggul. Kalau ngomong sembarangan aja. Kagak ada kerjaan lagi susah Nurul. Kalau ada juga gua kerja. Gua suruh balikin yang namanya Monas nih. Gua taruh nih. Bisa. Kalau ada kerjaan gua pindah kemarin Monas. Sanggup gua kalau ada kerjaannya. Kan kagak ada yang nyuruh. Anis aja lagi bingung. Lu lagi. Bilangin malu, jangan ngomong mulu, tak stroke. Nurul! Apaan lagi sih nya? Teriak-teriak mulu kan malunya sama tetangga ya Allah. No, laki lu tadi ngomongin gua apa? Dikira gua kagak denger kali? Jawab! Laki lu ngomongin gua apa? Ya, tadi emang mak nggak dengar dia ngomong apa? Nyobain gua setruk? Ya iya, dia ngomong begitu. Dasar mantu kagak punya akhlak. Emang kagak diajarin sama emaknya dia? Ya kan maknya udah matinya. Lah babanya nggak ngajarin. Ya babanya kan kawin lagi sama bini muda. Lah kagak ikut sekalian laki lu sama babanya. Udah apanya? Biar kagak jadi keluarga benalu. Udah no, mendingnya nonton TV sono daripada ngoceh mulu. Apa yang mau ditonton? Lu kagak sadar? TV kemarin udah dijual buat bayar utang. Gua dikata keluarga benalu. Yang kagak punya akhlak siapa? Dia apa gua? Ngomong barangan aja. Waduh, ibu-ibu lagi pada kumpul kelaron. Mana Bang Ubay? Mau ke rumah Minan. Lo lagi rame no, lagi bagi-bagi apaan tahun no sono? Ah, yang bener loh. Bener lo. Coba aja lo lihat. Nan, jadi nggak kita mancing? Terus lu kumpulin temen lu yang banyak. Kopi masih banyak. Gula masih banyak. Bon warung juga banyak. Dasar kurang ajar lu. Pergi lu. Gak punya otak lu pada ya. Ngapain
Ngapa lu pelotot-pelotot? Kagak senang lu, temen lu gua usir. Ngapa lu? Astagfirullah. La ilaha illallah. Waduh, rezeki nih. Pak, Ada lagi yang mau dibuang. Enak aja lu mau bawa. Kalau lu mau bawa, no, bawa no. Lu bawa aja tuh bawa. Kalau lu bayar. Astagfirullah. Ya Allah. Batin ya Allah. Panjangin usus gua ya Allah. Ngaji setiap hari. Kagak berubah-ubah. Apa yang kita penting ngaji. Nyeksa banget jadi orang. Apa benar ini rumahnya ya? Tapi kalau diperhatiin mah bener. Masih ada peralatan renongnya tuh. Dari siapa, Pak? Saya nyari rumah Bang Minan. Saya Apa benerin orangnya. kebetulan Bang. Saya Fadil Oh, dari Dinas Kebudayaan. Awalnya saya pengen datang dengan Dinas Pariwisata. maksudnya apa ya, Ada Pak? hal yang ingin kita bicarakan. Kalau gitu duduk dah, Pak. Oh iya, makasih. Ya, silakan. Ya Allah, udah anak kenal ini tadi habis ngepel. Gimana, Pak? Jadi begini, Iya. dari Dinas Kebudayaan akan mengadakan yang namanya pertukaran budaya, Pak. Iya. Nah, jadi setelah saya cari-cari, Ah. banyak informasi yang saya dapatkan, Iya, saya iya. harus ke rumah Bang Minan. Oh gitu. Makanya saya cari rumah Bang Minan. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah, karena ternyata Bang Minan itu lumayan dikenal juga ya. Alhamdulillah Bang, sebenarnya saya berkesenian dari masih bujangan. Oh gitu. Iya, dari zaman presiden belum ngetop sampai sekarang presiden udah ngetop. Bukan. Iya, iya. Ya itu, kagak pernah berhenti Pak. Saya namanya ngurusin perabotan nih. Iya. Lenongnya juga, blanteknya juga, sudah palang pintu. Generasi kecil-kecil saya udah bina Iya. supaya enggak lupa sama budayanya sendiri. Tapi saya yang pernah dengar dari orang tua saya, budaya salah satu ciri jati diri manusia. Nah, ya kan? setuju saya setuju. Jadi maksudnya ini ada pertukaran bagaimana ya? Apa lenong dibawa ke sono, terus saya pulang bawa budaya sono gitu? Jadi begini, Pak. Kebetulan awalnya Ya. memang kita pengen datang dengan Dinas Pariwisata, sekaligus juga memberi penjelasan Iya. pertukaran budaya dan pentingnya pariwisata di Indonesia. Oh gitu. Makanya saya ketemu sama Bang Minan karena ada tugas lain dari Dinas Pariwisata. Akhirnya saya datang sendiri. Oh gitu. Jadi maksud dari kedatangan saya untuk mengajak abang dan Iya. krunya untuk pentas di beberapa negara, Oh. khususnya di Eropa. Eropa, Bang? Aja, nyemnah. Serius? Jangan diceger lagi. Kagak, ini mas serius. Bener ini? Iya. Cuman kan begini Pak, kalau mau ke luar negeri kan kudu punya surat-surat buat ke luar negeri. Lah saya kagak punya Pak. Abang jangan pikirin masalah surat-surat. Iya. Dari paspor, visa, Begini Pak sudah nih. saya siapin. Gini Pak, saya pernah main di Bulungan Pak, nah gitu. Orang dari Dinas Kebudayaan juga. Saya diempanin visa. Enak saya Pak. Bener, lender lu banyakan kejunya katanya. Itu, saya kagak doyan sama visa Pak. Maksudnya visa itu bukan itu. Hah? Itu makanan. Eh. Ini visa untuk izin kita tinggal di negara lain. Oh, surat izin kita Surat tinggal. izin kita tinggal di negara lain untuk sementara karena kebutuhan kita Ya. untuk datang ke negara itu untuk pentas. Oh, yang ngurus surat saya. Itu urusan saya, Pak. Oh gitu. Pokoknya Bapak tenang-tenang aja. Ya. Bapak persiapkan tim Bapak dan serantahan-serantahannya. Iya. Nanti kita jemput dan kita akan berangkat langsung ke sana. Ini bisa 1 bulan, Pak. Ah. Yang bener nih. Bener, Pak, 1 bulan. Alhamdulillah ya Allah. Dikabulin juga doa gua, doa bini gua.
Doa mertua gua dikabulin. Alhamdulillah Pak, maaf Pak. Mengurangi emosi saya. Wajar Pak, wajar. Kira-kira kita naik kendaraan apa Pak? Kita naik pesawat Pak. Kita kapan terbang? Iya, kita naik pesawat. Nanti saya jemput. Iya. Bapak tetap pasif. Iya. Nanti kita ke bandara bareng-bareng dan langsung berangkat. Mungkin Pak, supaya saya berkesenian terus aja nih Pak nih. Mohon maaf nih, Iya. saya nitip ini saya sama bapak sama mertua saya boleh ikut. Oh boleh Pak, Ya bener nih Pak. boleh. Silakan, silakan. Iya dah, kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Kira-kira kapan Pak? Besok atau kapan Pak? Minggu depan kita berangkat Pak. Besok juga nggak apa-apa, Pak. Siapa itu? Sinden. Maklum dah. Iya. Minggu depan kita berangkat. Ya. Saya persiapkan segala urusan masalah surat-surat. Iya, iya Pak. Abang tolong kasih tahu sama rekan-rekan. Ya. Jaga kesehatan abang Ya. supaya tidak ada kendala pada saat berangkat. Siap, siap Pak, siap Pak kalau gitu. Alhamdulillah kalau rezeki mah nggak kemana. Ya Allah. Mantu, kapan jadinya pergi kita kapan? Nggak jadinya. Lah emang apa? Jok batang kesel sama orang cerewet. Lah bisa begitu. Makanya Nyak, saya jadi mantu kan kagak males. Emang lempengan ini lagi kagak ada. Rezeki mah nggak selalu ada. Makanya lagi kagak ada, kita kudu sabar. Kalau kita lagi banyak rezekinya, kita kudu bersyukur. Begitunya jadi orang. Udah benain. Jas baba masih ada. Masih ada. Lu ambilin jas baba lu. Jadi Besok, orang. besok. Ya ada. Ya, yaudah, ayo kita masuk dah. Ayo, Ya. Bang, kapan sih kita berangkat? Bang, cepetan. Udah ditungguin. Ya, ya, ya. Apa bang ya? Yuk. Lama mana bang, mak.